Ha antum. Itu ha sama antum itu sebenarnya terpisah kata. Walaupun dia nyatu dalam tulisan tapi dia terpisah kata. Jadi dia munfasil. Hukumnya munfasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari jamaah kajian di Masjid Al-Faruq dan jamaah salat maghrib di Masjid Al-Faruq yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita baru saja pada bulan yang lalu menyelesaikan kitab Sahih Fadilat Surah dan Ayat Al-Quranul Karim. Semoga apa yang kita bahas sebelumnya banyak bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan. Bisa memperbanyak membaca ayat Al-Quranul Karim. Di antara yang mungkin ini kebetulan tiba-tiba lewat saja, ada suatu hadis yang mungkin tidak pernah dibahas di buku itu. Man akhadha bisaba', barang siapa yang hafal 7 surah yang panjang, ya. Barang siapa yang hafal 7 surah yang panjang, falahu barakah, kurang lebih seperti itu, maka dia mendapatkan keberkahan. Itu termasuk hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita sampai bisa hafal 7 surah panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal dan At-Taubah. Ada yang mengatakan At-Taubah dan Yunus. Kalau kita bisa hafal 7 surah tersebut, maka itu adalah suatu keberkahan atau kebaikan yang sangat besar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu kitab yang baru. Kitab ini tipis, 48 halaman saja. 48 halaman. Berarti isinya sekitar 45 halaman. Afwan. Berarti sekitar isinya 45 halaman selain halaman depan, daftar isi, dan mungkin muqaddimah. Buku ini berjudul Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Alfadhil Quran Biriwayati Hafsin Ibni Sulaiman min Tariqis Syatibiyah. Artinya kurang lebih memutkinkan atau mempaskan betul-betul bagaimana pengucapan sebagian lafaz Al-Quran dari riwayat Hafs bin Sulaiman, yang itu dari jalur Asy-Syatibiyah. Jadi bacaan kita sehari-hari, kita membaca Al-Quran itu adalah dengan riwayat apa Bapak? Riwayat Hafs bin Sulaiman. Riwayat Hafs bin Sulaiman dari Imam Asim. Gurunya siapa? Imam Asim. Hafs gurunya siapa? Asim. Asim siapa gurunya lagi? Gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami berguru lagi
sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berguru kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah berguru kepada Jibril alaihi salam. Dan Jibril mendapatkannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Riwayat Hafiz bin Sulaiman dari Imam Asim inilah bacaan keumuman kaum muslimin di berbagai negeri di dunia ini. Hanya ada beberapa negara yang bacaan sehari-harinya tidak dengan riwayat Hafiz. Kalau dulu masih banyak, Pak, negara-negara yang tidak membaca riwayat Hafiz. Kalau sekarang hampir seluruh negara itu membaca riwayat Hafiz. Hanya beberapa negara yang tidak membaca riwayat Hafiz. Seperti contohnya beberapa negara negara-negara Arab atau negara-negara Afrika yang dekat dengan Eropa, yang disebut dengan Al-Maghrib Al-Arabi, seperti Aljazair. Yang lebih-lebih lagi adalah Maroko, Tunisia, Mauritania. Itu mereka pakai riwayat Warsh dari Nafi'. Aljazair sebagian tidak. Aljazair yang dekat ke Sudan itu tidak. Tapi Aljazair yang Algeria ya, yang dekat kepada Maroko itu membaca dengan riwayat Warsh. Kemudian ada lagi negara namanya Libya. Mungkin pian tahu siapa dulu presidennya? Muammar Qaddafi. Itu membaca Al-Qur'annya dengan riwayat Qalun dari Nafi'. Baca dengan riwayat Qalun dari Nafi'. Itu seluruhnya itu. Orang Libya seperti itu. Jadi kalau kita berangkat haji, berangkat umrah, kebetulan di samping orang Libya, mungkin kita dengar mereka sedang membaca dengan bacaan yang mungkin berbeda dengan yang biasa kita baca. Kemudian satu lagi yaitu Sudan. Di sebagian daerah Sudan itu kaum muslimin membaca Al-Quran dengan riwayat Duri an Abi Amr. Riwayat Duri an Abi Amr. Riwayat Duri dari qiraatnya Imam Abu Amr Al-Basri. Selain dari ini semua, maka riwayatnya tidak dibaca oleh keumuman kaum muslimin. Yang membaca hanya orang-orang khusus dari kaum muslimin, dari para ahli qiraat. Adapun keumuman kaum muslimin hanya membaca itu saja dari Hafiz di kebanyakan negeri kaum muslimin. Kemudian Warsh itu di negeri apa tadi? Negeri Afrika. Ya, negeri Afrika, bahkan sebagian Afrika yang negro juga dengan riwayat Warsh. Seperti Nigeria, Niger, kalau nggak salah ya, Niger juga. Itu mereka lebih biasanya pakai riwayat Warsh. Ya. Sebagian besar mereka atau setengah dari mereka. Kemudian ada beberapa negara-negara Afrika yang lain juga seperti itu. Kemudian Libya tadi pakai riwayat apa? Qalun. Kemudian Sudan, sebagian dari masyarakat Sudan membaca Al-Quran dengan riwayat Ad-Duri dari Imam Abu Amr. Buku ini dikarang oleh Taufiq Ibrahim Dhamrah, seorang ulama dalam bidang Al-Quran yang tinggal di Yordania.
Beliau memberikan muqaddimah. Intinya beliau memberikan semangat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dan Allah pilihlah dari hamba-hambanya ada yang menjadi para penghafal Al-Qur'an atau pengusung Al-Qur'an. Tsumma awrathna al-kitab alladzina istafaina min ibadina. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kita semua tahu bahwasanya sebaik-baik teman di zaman ini adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang kita talaqi kepadanya bagaimana cara membaca Al-Quran secara lisan. Kalau kita mempelajari darinya suatu ayat dari Al-Quran, maka ini disebutkan di dalam suatu hadis lebih baik dari unta betina yang hamil, ya, yang gemuk. Kalau seandainya 2 ayat kita mendapatkan dari guru kita, itu lebih baik daripada 2 unta gemuk, unta betina yang gemuk. Demikianlah seterusnya dari jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada unta betina yang gemuk lagi bunting. Artinya kemampuan kita mendapatkan ilmu, membaca Al-Quran dan memahami dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak sebanding daripada harta dunia. Dahulu harta dunia itu diikat dengan, biasanya yang menjadi simbol adalah unta. Bahkan untuk harta yang paling mahal dahulu adalah unta merah. Dan Al-Quran tidak mungkin bisa kita pelajari, kita dapatkan cara membacanya kecuali dengan cara talaqi. Talaqi itu apa Bapak? Belajar langsung, muntung di hadapan guru, sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, al-qira'atu sunnatun muttaba'atun ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal. Bacaan Al-Quran itu adalah suatu tradisi yang sudah ada jalannya yang diikuti, yang diambil oleh seseorang dari orang sebelum dia, dan orang sebelum dia dari sebelumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana para ulama juga berkata tentang bacaan Al-Quran yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an taqra'u kama 'ullimtum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan dengannya. Jadi nggak bisa sembarangan Bapak. Orang baca Al-Qur'an dengan semau dia, dengan seenak dia, tanpa belajar kepada gurunya. Seorang guru Al-Quran itu tidak mesti harus ahli di dalam ilmu lain dari ilmu agama. Bisa saja ada seseorang yang berilmu dalam ilmu agama, tapi dia belum tentu ahli di dalam ilmu Al-Quran.
Kalau dia tidak merujuk kepada ahlinya, maka dia bisa jatuh kepada lahan. Apa lahan itu? Kesalahan. Baik itu lahan jali atau lahan khafi. Sehingga bisa mengakibatkan dia jatuh kepada dosa. Supaya terhindar, dia harus talaqi melalui mulut-mulut para ahli Al-Quran. Sehingga apabila dia berusaha dengan giat, berjuang untuk bisa, dalam perjuangannya itu dia akan mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Pahala belajar dan pahala mengusahakannya. Dan apabila dia sudah ahli, maka dia dapat tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu apa? Bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah tabaraka wa ta'ala, patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya mereka akan dibersamai para malaikat atau sama dengan malaikat dari sisi sifat-sifat. Oleh karena itu ikhwatal iman a'azzana ya Allah yakum, di buku yang akan kita bahas ini akan disebutkan kata-kata yang paling urgen untuk kita pelajari sebagai penuntut ilmu, agar kita betul-betul membacanya dengan benar, sesuai dengan kaedah dan disiplin ilmu yang membahas tentang ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan faedah dari ilmu ini. Buku ini ditakdim, dikasih yang kita dengar tadi barusan itu kurang lebih adalah muqaddimah dari seorang ulama yang bernama Syekh Bakri At-Tarabisi. Syekh Bakri At-Tarabisi ini adalah seorang ulama Al-Quran yang Allah panjangkan usia beliau 90 tahun lebih. Beliau tinggal di Suriah, di gunung yang bernama Gunung Siun. Gunung apa? Gunung Siun. Beliau tinggal di Gunung Siun. Jadi orang ingin menuju beliau itu harus perjalanan dulu. Dan gunung itu adalah termasuk gunung yang bersalju banyak. Dan beliau meninggal kurang lebih sekitar, beliau sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. 14 tahun ya. Kurang lebih 14 tahun yang lalu. Dan ketika saya kuliah di Madinah, kira-kira sekitar saya semester 6, saya mendengar berita wafatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau kita dapati tidak sedikit qurra itu yang mungkin akidahnya dari sisi akidah belum betul-betul berakidah salaf. Tapi Syekh Bakri At-Tarabisi ini insya Allah termasuk dari ahli Al-Quran yang berakidah lurus. Saya pernah dengar bahwasanya beliau cukup dekat dengan Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullahu ta'ala, putra Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Setiap beliau berangkat haji atau umroh, maka ketika berada di Madinah selalu bertemu dengan Syekh Abdul Razak. Kemudian diberi beberapa hadiah, diantaranya karangan-karangan Syekh Abdul Razak. Dan beliau suka membaca atau dibacakan tulisan-tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr. Jadi insya Allah beliau termasuk dari orang yang berakidah lurus. Ikhwatal iman azani Allahu yakum. Nah sekarang mari kita lihat halaman 5. Nah, lihat langsung halaman 5. Jadi mulainya saja dari halaman 5. Mari kita perhatikan satu demi satu pasal yang perlu kita perhatikan. Kata-kata yang seyogianya diperhatikan ketika membaca Al-Quran dengan riwayat hafaz dari Asim
dari jalur Asy-Syatibiyah. Ini bacaan kita, Pak. Kita baca Al-Quran itu apa? Riwayat Hafs dari Asim. Kita baca Al-Quran dengan riwayat Hafs dari Asim. Hafs itu muridnya, ya. Artinya bacaan kita ini umpat bacaan Sidin. Nang Sidin riwayatakan dari guru Sidin nang bangaran Asim. Asim ibnu Abi Najud Al-Kufi. Dan yang kita baca ini biasanya kalau mushaf-mushaf yang ada ini disetting dengan jalur Syatibiyah. Mungkin perlu ulun sampaikan, jalur itu tariq. Kalau Hafs itu riwayat, kalau Asim itu apa tadi? Qiraat. Jadi ada 4 istilah yang perlu kita ketahui. Pertama namanya wajah. Wajah itu cara baca. Yang kedua riwayat. Yang ketiga qiraat. Yang keempat apa? Jalur. Tariq. Jadi sebenarnya begini, yang tertinggi itu qiraat dulu. Jadi Asim, qiraat Asim pamannya, qiraat Nafi', qiraat Hamzah, qiraat Ibnu Katsir itu qiraat. Qiraat itu maksudnya adalah bacaan yang dikenal dialah imamnya dalam bidang itu. Dialah imam dalam qiraat itu sehingga dinisbatkan kepadanya qiraat itu. Sebenarnya qiraat itu dibaca juga oleh orang-orang yang sezaman dengan dia, yang satu guru. Mungkin Asim punya guru siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami punya murid juga selain Asim. Cuma tidak seterkenal Asim. Sehingga karena tidak seterkenal Asim, Asimlah yang muncul. Sehingga qiraat tersebut disandarkan kepada nama Asim. Padahal sebenarnya bukan cuma Asim. Cuman kebetulan Asimlah yang paling muncul di antara semua murid-muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Adapun riwayat itu adalah perawi yang meriwayatkan meriwayatkan qiraat itu. Berarti dari muridnya. Muridnya siapa? Muridnya qari tadi, muridnya imam tadi. Nah, di sini ada riwayat Hafs, ada riwayat Syu'bah. Nah, kita ini tidak membaca dengan riwayat Syu'bah. Riwayat Syu'bah itu juga termasuk riwayat yang punah di masyarakat. Hanya dibaca oleh orang-orang khusus saja. Maksudnya orang yang bukan orang awam. Kalau yang dibaca orang awam, Pak, riwayat kita ini riwayat apa? Riwayat Hafs. Riwayat Syu'bah tidak dibaca oleh orang awam. Ya, nanti riwayat Syu'bah itu di antara ciri khasnya dia ada membaca buyut, dibaca biyut. Ya. Waqtul biyuta min abwabiha umpamanya. Ittakhadtum, zalnya diidghamkan kepada ta, ittakhadtum. Nah, contohnya itu ya. Banyak lagi. Itu riwayat Syu'bah ini tidak familiar di masyarakat awam. Hanya dibaca oleh siapa? Orang-orang yang khusus saja, yaitu orang-orang yang terpelajar saja. Adapun masyarakat awam hanya membaca riwayat ini dan beberapa riwayat yang saya sebutkan tadi di beberapa negara atau di beberapa tempat. Adapun riwayat Syu'bah itu ada usaha dari pemerintah Brunei Darussalam agar riwayat Syu'bah itu kembali tersebar di masyarakat. Akhirnya rajanya Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah, beliau mencetak suatu mushaf riwayat mushaf qiraat Asim dengan riwayat Syu'bah dan
disebarluaskan di masyarakat. Walaupun masyarakat masih membaca dengan riwayat hafaz, tapi diperkenalkan. Ya, tapi sampai sekarang saya belum mendengar bahwasanya riwayat itu sudah menjadi bacaan mereka sehari-hari. Tapi ada upaya supaya masyarakat itu mengenal riwayat Syu'bah juga. Baik. Yang pertama, ini kan pakai pasal-pasal nih. Sampai akhir nanti sampai pasal-pasal. Pertama dulu. Afwan. Kita tadi baru pengenalan ya. Riwayat sudah, qiraat sudah, riwayat juga sudah. Sekarang setelah riwayat, di bawahnya riwayat ada namanya thariq. Ada namanya apa? Thariq. Thariq kita yang dikenal ini adalah thariq asy-Syatibiyah. Sebenarnya thariq asy-Syatibiyah ini adalah thariqnya dari kitab At-Taisir karangan Abu Amr Ad-Dani. Dan di situ ada ambilannya dari gurunya Abu Amr Ad-Dani. Nah, untuk masalah thariq itu adalah periwayatan dari riwayat. Jadi seperti kita baca riwayat hafaz. Thariq napa aja? Thariq Syatibiyah. Oh, berarti thariq Taisir. Nah, namanya thariq itu nggak mesti harus dari muridnya langsung perawi. Nggak mesti harus dari muridnya hafaz. Bisa jadi muridnya oleh muridnya hafaz. Bisa jadi murid oleh murid dari muridnya hafaz. Tapi kalau riwayat itu mesti dari qori'nya langsung, qiraat, imamnya qiraat. Tapi kalau thariq itu tidak mesti langsung. Bisa dipahami? Kemudian nanti di bawahnya thariq lagi ada pecahannya. Pecahannya itu disebut dengan wajah. Wajah itu artinya cara baca. Jamaknya atau kata pluralnya dari wajah adalah aujuh. Cara baca. Cara baca itu seperti contohnya nih. Membaca Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Pakai fathah, pakai dhatnya. Ternyata ada cara baca yang lain, wajah yang lain pakai dhammah, dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Oh, berarti ada dua wajah. Bisa dha'f, bisa dha'f. Bisa dipahami? Di sini ada berapa wajah? Ini cuma satu. Oh, berarti cuma satu. Di sini dua. Di sini tiga. Jadi wajah itu cara baca. Jadi cara bacanya ada sekian. Ada dua umpamanya. Dari dua itu kadang-kadang atau biasanya ada wajhun muqaddam. Ada cara baca yang dikedepankan. Yang satunya itu cara baca yang kedua. Sehingga kalau dibaca keduanya yang ini harus dikedepankan. Yang ini nomor dua setelah itu dibaca baru ini urutannya di dalam bacaan. Mudah-mudahan ada gambaran. Ya. Baik, kita masuki satu demi satu pasal-pasal yang disebut di sini kata-kata atau hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mad munfasil. Mad munfasil itu biasanya di masyarakat dibaca lengkap mad wajib, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Silahkan pengen dibaca lengkap seperti di Indonesia mad jaiz munfasil atau mad munfasil saja juga boleh. Karena kalau dia itu terpisah munfasil berarti hukumnya jaiz. Sehingga tidak mesti kita harus menyebut kata jaiznya. Itu kalau kita betul-betul memahami konsep arti munfasil itu dan konsep daripada arti jaiz. Nah, kan di dalam mad itu secara umum ada namanya lazim, ada wajib, ada namanya jaiz. Kalau lazim artinya adalah panjang mad itu disepakati dia itu isba' 6 harokat. Disepakati seluruh qurra 6 harokat. Itu lazim. Tidak ada perbedaan cara baca.
Kalau wajib itu disepakati panjangnya. Disepakati panjangnya. Artinya dia lebih panjang dari qasar, dari 2 harokat. Harus lebih panjang dari 2 harokat. Biasanya 4. Terkadang bisa lebih. Disepakati panjangnya. Tapi berbeda-beda ulama di dalam kadar panjangnya tersebut. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Itu namanya arti daripada wajib. Adapun jaiz adalah apakah dia itu lebih panjang dari qasar, dari 2 harokat? Enggak sepakat semua qurra. Ada yang membacanya dengan lebih dari 2 harokat, ada yang sampai 2 harokat. Thaib, yang memanjangkan itu sendiri apakah satu kata? Jawabannya juga tidak. Yang memanjangkan pun juga berbeda-beda juga panjangnya. Itulah namanya jaiz. Jadi kalau lazim itu memanjangkannya setuju dan berapa panjangnya juga disepakati. Kemudian kalau wajib disepakati dia dipanjangkannya lebih daripada mat asli, tapi berbeda-beda para ulama di dalam panjangnya. Yang ketiga jaiz. Kalau jaiz itu dari sisi dia apakah lebih panjang dari mat tabi'i, itu tidak disepakati, sebagaimana bagi yang memanjangkan lebih daripada mat tabi'i mereka juga tidak satu kata. Ya, artinya berbeda-beda juga. Baik. Catatan pertama, mad munfasil itu dibaca dengan 4 harokat atau diistilahkan dengan apa Bapak? Tawassut. Perhatikan bukunya. Dibaca dengan apa? Tawassut. Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran yang seperti ini kayaknya perlu kita sambil megang mushaf juga ya. Sambil pegang kitab, karena ini ilmu terapan. Jadi kalau nggak pegang mushaf, kita nggak tahu di mana mempraktekannya. Jadi kita perlu memegang mushaf juga. Yang kita ingin bahas di sini, saya ingin sampaikan bahwasanya ada istilah namanya al-qasr. Al-qasr itu artinya panjangnya 2 harokat. Fuwaiqal qasr artinya 3 harokat. Ada lagi apa? At-tawassut artinya 4 harokat. Habis itu apa? Fuwaiqa at-tawassut artinya 5 harokat. Kemudian yang terakhir al-isba' atau at-tul atau al-mad itu artinya 6 harokat. Jadi nanti kita supaya enggak panjang-panjang ngomong, ini dibaca qasr, artinya apa? 2 harokat. Ini dibaca tawassut, artinya 4 harokat. Ini dibaca isba', artinya
Ini dibaca 5 harokat. Fuwaiqa at-tawassut. Ini dibaca 3 harokat. Memang nggak ada pada bacaan hafaz yang kita baca nanti, nggak ada. Cuman minimal tahu aja istilahnya. Ada 3 itu di suatu torik, ya. Tapi yang penting tahu dulu. Ini dibaca 3. Berarti bilangnya apa? Fuwaiqa al-qasr. Bisa dipahami? Taib. Kita perhatikan tadi pasal pertama. Mari kita perhatikan pasal pertama. Mad munfasil itu dibaca dengan tawassut, yaitu 4 harokat. Ya, dengan tawassut. Kalau saya sudah bilang tawassut, nanti udah sering kita ngomong, kita nggak perlu lagi bilang 4 harokat. Qasr, karena kita sudah tahu istilah-istilah, ya. Dan inilah wajah yang muqaddam. Perhatikan juga bukunya. Inilah cara baca yang dikedepankan, dinomor satukan. Kemudian bisa juga dengan fuwaiqa at-tawassut. Berapa itu? Fuwaiqa tawassut 5 harokat. Jadi seseorang bisa tawassut, bisa fuwaiqa at-tawassut. Contohnya ha antum. Itu ha sama antum itu sebenarnya terpisah kata. Walaupun dia nyatu dalam tulisan tapi dia terpisah kata. Jadi dia munfasil. Hukumnya munfasil. Jadi munfasil hukman. Walaupun dia muttasil rasman. Dia tertulis nyambung tapi dia secara hukum apa? Terpisah. Dia 2 kata yang berbeda. Kita membacanya berapa? Tawassut. Begini, perhatikan, ikuti setelah saya. Ha antum. Ya, itu wajah yang muqaddam. Kemudian kalau seandainya kita ingin yang satunya lagi, itu begini. Ha antum. Lebih panjang sedikit. Itu bisa dikira-kira dengan sering berlatih di hadapan guru. Nggak bisa, Pak. Berlatih sendiri kurang. Bisa kalau berlatih sendiri, ada yang berhasil kalau dia suka mengikuti murattal syekh-syekh yang mutqin di dalam bacaan. Ya, seperti contohnya bacaannya Syekh Siddiq Al-Minshawi, ya, Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, atau Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, atau Syekh Muhammad Ayyub. Kita sering mendengar itu, nanti bisa refleks, bisa. Tapi kalau nggak biasa mendengar itu, tidak bisa, kecuali harus talaqi. Guru itu yang membiasakan, sehingga nanti kita sendiri punya instingnya. Kita punya insting yang membuat kita itu bisa menghitung itu dan memperkirakan itu secara tepat. Adapun cara yang kelima itu di catatan kaki disebutkan. Kenapa dikedepankan yang 4? Alasannya karena yang 4 itulah yang dipilih oleh Asy-Syatibi. Adapun Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan ada 4 dan 5. Yang dipilih oleh Asy-Syatibi yang 4. Yang diriwayatkan oleh Asy-Syatibi 4. Adapun yang 5 tidak diriwayatkan Asy-Syatibi. Ya. Tapi itu ada riwayatnya dari Abu Amr Ad-Dani. Jadi lebih utama pakai tawassut, tapi boleh pakai fuwaiqa at-tawassut. Insyaallah bisa dipahami. Tadi ada beberapa kata-kata yang mungkin terasa asing bagi pian. Tolong jangan dilewatkan. Karena kata-kata yang ulun sebut ini adalah kata-kata pilihan yang tentunya mengandung diksi yang berbobot. Lepas pian
dari kata yang ulun simpan di dalamnya diksi yang mengandung bobot tertentu itu, maka lepaslah ilmu kita. Maka tolong perhatikan kata-kata yang ulun sampaikan. Karena kata-kata itu adalah kata-kata pilihan. Kata-kata pilihan itu hanya dipakai ketika menyampaikan seperti ini saja. Kalau membahas ilmu lain, kada keluar itu kata-kata yang ulun sampaikan tadi. Itu kata-kata yang memang ada di dalam disiplin ilmu ini. Jadi kalau pian memperhatikannya setengah-setengah, maka akan lepas ilmunya. Jadi kata-kata yang ulun sebutkan itu kata-kata pilihan. Ya, kata-kata pilihan yang mengandung diksi tertentu yang berbobot. Ada bobotnya. Kalau seandainya pian lepaskan itu atau setengah-setengah memperhatikannya, lepas ilmunya. Karena itu berkaitan dengan kata-kata. Kan kata-kata itu adalah kata-kata pilihan. Ya. Baik, sekarang adalah yang kedua. Al-maddul muttasil. Mad pada yang katanya bersambung ya antara huruf mad dengan hamzah itu dalam satu kata. Kalau munfasil itu mad dengan hamzah beda kata. Mad di akhir kata ketemu dengan kata berikutnya yang diawali dengan hamzah. Kalau muttasil berarti dalam satu kata dia. Seperti yasha'una, yasha'una, yasha'u. Ya kan? Itu muttasil, dia nyambung. Biasanya di dalam buku ditulis secara apa? Secara lengkap mad apa? Mad apa? Muttasil itu mad apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Tolong kita hafalkan, kita ingat-ingat ya. Mad wajib muttasil, mad muttasil ini bacanya juga tawassut. Bacanya juga tawassut dan itulah yang muqaddam. Saya tidak lagi ulang. Ya. Itulah yang dia dibaca secara tawassut dan inilah yang muqaddam. Muqaddam pun tidak saya terjemahkan lagi karena sudah tadi kita bahas. Atau bisa juga dengan fuwaiqat tawassut, tapi dia bukan muqaddam. Bisa dipahami? Sama seperti munfasil tadi. Jadi tawassut bisa juga fuwaiqat tawassut, tapi yang tawassut itulah yang muqaddam. Yang fuwaiqat tawassut boleh. Itu wajah yang kedua. Wajah pun tidak saya terjemahkan lagi karena udah berkali-kali saya mengulang-ulang artinya wajah, ya kan? Nah, kita belajar mandiri mengingat kata-kata yang penting supaya jangan sampai terulang-ulang. Berkata Atha bin Abi Rabah, "Talaqqaitu 'ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma walam aqul lahu a'id." Aku belajar kepada Ibnu Abbas, setiap apa yang dia sampaikan aku langsung tangkap dan aku tidak pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Ulangi pang." Kada pernah. Itu menunjukkan bagaimana keseriusan mereka di dalam orang-orang terdahulu di dalam berupaya untuk menangkap. Ulun memang kada pian minta untuk mengulang, tapi ulun sudah mengulang berkali-kali. Dengan kemurahan yang ulun ingin berikan, ulun tidak satu kali ulun mengulangnya. Ya kan? Sehingga tolong diikuti ini. Baik. Dia tawassut juga. Dan ini wajah yang muqaddam. Adapun yang fuwaiqat tawassut itu wajah yang tidak muqaddam, tapi kita juga boleh membacanya. Contohnya haum di surah Al-Haqqah. Pian bisa lihat di surah Al-Haqqah karena pelajaran kita ini adalah ilmu terapan. Ilmu terapan itu banyak hubungannya dengan mushaf. Jadi objeknya tuh mushaf sebenarnya.
Kalau kita tidak hafal berarti sebenarnya kita perlu media di hadapan kita untuk mengikat ilmu yang sedang kita bahas. Haum itu terdapat pada surah Al-Haqqah. Apa ayatnya? Surah Al-Haqqah tidak panjang. Kalau kita mencari kita dapat sebentar saja. Apa ayatnya? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Ha'um. Ini satu kata nih Pak. Ini tidak terpisah. Beda dengan haula itu terpisah kata sebenarnya. Walaupun secara tertulis nyambung. Ha'um itu satu kata. Dia adalah suatu isim fi'il. Dia isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Ha'um. Nah ini dibaca tawassut. Tawassut muqaddam. Kemudian fuwaiqat tawassut boleh. Seseorang membaca dengan fuwaiqat tawassut. Mari kita contohkan. Ha'um. Sekarang fuwaiqat tawassut. Ha'um. Iya. Lebihkan sedikit saja. Jangan terlalu banyak lagi, jadinya apa? Jadinya apa? Isba. Enggak perlu lagi lihat situ. Enggak perlu lihat. Ya. Kalau kelebihan jadinya isba, ya kan? Ya. Jadi dengan seperti ini pian-pian kaina kada usah lagi bilang ini sekian harokat, ini sekian harokat, cukup dihafalkan itu saja. Ya. Ulun sudah sampaikan tadi semua dari awal tadi kita bicara dengan ilmu dengan kata-kata pilihan di dalam disiplin ilmunya. Baik. Sebelum kita teruskan ke pasal ketiga, saya tambahkan. Secara disiplin ilmu, munfasil dan muttasil itu harus sepadan, harus sama. Jadi kalau pian membaca muttasilnya tawassut, maka munfasilnya harus tawassut. Kalau pian muttasil membaca dengan fuwaiqat tawassut, maka munfasilnya juga harus fuwaiqat at-tawassut. Jadi nggak boleh beda. Nggak boleh beda. Jadi memang ini dua mat yang berbeda. Tapi kalau dia ada di dalam satu kali duduk bacaan kita atau satu rakaat dalam bacaan kita, maka dia harus sepadan. Kalau tawassut muttasil maka munfasil harus tawassut. Kalau muttasil fuwaiqat tawassut maka munfasil juga harus fuwaiqat tawassut. Bisa dipahami? Dan secara kaedah juga ada kaedah yang berbunyi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Suatu kata itu harus disepadankan dengan yang sama dengannya dari sisi hukum. Artinya begini, kalau seseorang sudah membaca dari awal bacaannya tawassut, maka sampai akhir tawassut. Kalau dari awal sudah fuwaiqat tawassut, maka sampai akhir fuwaiqat at-tawassut. Jangan gonta-ganti dalam satu kali bacaan. Pokoknya ini tawassut. Ayat kedua fuwaiqat tawassut, ayat ketiga tawassut lagi. Bolak-balik gitu enggak. Ini pilihan sifatnya, Pak. Pilihannya di waktu yang berbeda. Kalau di satu waktu harus satu. Paham? Jadi wajahnya satu saja. Tapi nanti di waktu yang lain atau di rakaat yang lain, menurut kebanyakan para ulama, rakaat kedua atau rakaat yang berbeda itu sama dengan kedudukan jalsah, satu kali bacaan. Satu kali bacaan Al-Quran kita di luar sholat. Jadi rakaat itu sama seperti jalsah. Jadi rakaat berikutnya jalsah yang lain. Itu menurut mayoritas para ulama. Baik, jadi harus sepadan tadi ya. Jadi wajah itu pilih satu saja, jangan dicampur-campur. Nanti pengen wajah yang lain di jalsah yang lain atau di rakaat
lain. Bisa dipahami? Baik, pasal yang ketiga. Mari kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 30? 200 berapa? Ayo perhatikan, 237. Ya, 237. Di sana ada kata farautum. Ya, tolong perhatikan perhatikan bukunya, perhatikan juga mushafnya biar kita tahu ayatnya di mana. Bagaimana itu ayatnya? Bagaimana ayatnya? Tolong bacakan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farautum. Ya, wa qad farautum. Kalau Bapak pakai HP berarti bolak-balik, bis mushaf berarti buku. Kalau Bapak ingin dua-duanya diperhatikan berarti harus ada mushaf. Farautum. Di sini wajib harus diperhatikan huruf dotnya bersama ta. Itu harus diizharkan. Tidak boleh diidghamkan. Jangan membaca farattum. Kan ya? Tapi dotnya dibaca tersendiri, taknya dibaca berikutnya. Karena dot punya sifat istitalah. Dan adapun ta dia huruf yang tipis. Sehingga tidak diidghamkan. Ya, tolong perhatikan ini, catat ini pasal yang ketiga. Ya, ini catatan yang ketiga. Jadi jangan dibaca farattum, tapi farautum. Dot berasal dari tepi lidah yang menempel dengan gigi dinding gigi geraham atas. Mari kita baca farautum. Ya, dot tepi bukan ujung. Farautum. Farautum. Bukan ujung, Pak. Bukan faraud, tapi faraud dari tepi. Atau di sini farautum. Farautum. Iya. Kita perhatikan yang keempat sekarang. Wa yabsut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Bagaimana ayatnya? Apa? Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kalau kita perhatikan di mushaf ada tulisannya itu bertuliskan dengan shad, ya kan? Bertuliskan dengan shad kan? Ya enggak? Rosemnya itu namanya rosem. Nah, ini keluar lagi nih. Tolong diingat. Secara rosemnya pakai shad. Ya kan? Tapi di atasnya ada sin kecil. Di atas shad itu ada sin kecil. Ini berarti dia dibaca dengan sin saja pada jalur, pada thariq syatibiyah. Pada thariq syatibiyah. Ulun kadang menerjemahkan lagi thariq kena. Sudah tadi terakhir ulun terjemahkan. Nah, ya. Pada thariq syatibiyah pakai sin saja. Dari mana kita tahu? Karena ada sin di atas tadi. Sin yang ada di atas menunjukkan itu yang dibaca pada thariq syatibiyah. Berarti dibacanya waya besutu. Walaupun secara rosem ditulis dengan shad. Bisa dipahami? Itu pada surah Al-Baqarah ayat 245. Tidak sedikit kaum muslimin ketika membaca kata ini dia tidak paham artinya. Ya kan? Apa ini maksudnya? Karena tertulis dengan huruf gedenya shad, akhirnya bacanya apa? Shad. Ya sudah, apa yang dibaca, apa yang di depan dibaca setaunya sudah. Ya, kalau memang nggak ada guru,
Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ada guru harus belajar. Kalau seandainya tidak belajar maka kita bisa jatuh kepada kesalahan. Taib ikhwatal iman azani Allah yakum. Jadi hal ini harus tolong diperhatikan. Bari kita harus baca dengan sin. Kalau dari tariq apa? Tariq asy-Syatibiyah. Taib, yang kelima sekarang. Ya yang berada di ujung yang terhapus secara tulisan al-mahdzufatu rasman punya dua bentuk. Bentuk yang pertama ayyaqa'a ba'daha sakinun fatuhdhaful ya'u tsaniyatu rasman wa lafdhan waslan wa waqfan litakhallusi minal tiqa'is sakinaini kama fi qawlihi ta'ala tuhyil mauta wa naqifu 'alaiha karrasmi biya'in wahidah tuhi. Ba ayyaqa'a ba'daha harfun mutaharrikun fatathbutul ya'ani rasman wa lafdhan kama fi qawlihi yuhyi wa yumit wa naqifu 'alaiha karrasmi biya'aini yuhyi karrasmi biya'aini yuhyi. Perhatikan. Ya yang berada di ujung kata yang terhapus secara tulisan seperti kalimat yuhyi atau tuhyi. Asalnya begini, Pak. Asal tulisannya begini. Asalnya begini. Yuhyi atau tuhyi. Double ya. Asalnya seperti itu ya. Asalnya double ya. Yuhyi, tuhyi. Ya, double ya. Tapi di Al-Qur'an secara rasm Utsmani double ya enggak? Satu saja. Secara rasmnya satu saja. Berarti dia keluar dari asal. Itulah mahdzufah rasman. Jadi akhirnya tertulisnya dengan satu ya saja. Ya kan? Padahal ada satu ya lagi. Makanya kalau seandainya dia dipanjangkan ada tambahan ya kecil, ya kan? Ya kecil. Paham? Baik. Untuk masalah ini ada dua bentuk. Kalau seandainya yuhyi tadi itu yang sudah ya yang terakhirnya tadi sudah terhapus secara tulisan karena rasamnya seperti itu, rasam Utsmaninya seperti itu. Walaupun secara bahasa Arab kaidahnya seperti yang kita tulis tadi. Secara kaidah bahasa Arab, tapi secara rasam Utsmani yang ditulis di hadapan Rasulullah itu enggak ada ya yang kedua. Maka di sini begini, kalau seandainya setelahnya terdapat huruf sukun, maka otomatis ya yang kedua terhapus baik secara tulisan atau secara pengucapan, baik ketika disambung atau ketika kita wakaf atau berhenti pada kata tersebut. Kenapa sampai dia terhapus ketika wasal? Karena dalam kondisi kita ingin menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Kan yuhyi itu kan ya-nya juga sukun kan? Al mauta sukun juga. Karena ketemu otomatis ya yang keduanya terhapus, gugur dia. Seperti contohnya perhatikan ayat tuhyil mauta. Perhatikan kata ayat berapa itu dari Al-Baqarah? Ayat 260. Tuhyil mauta.
maka kita wakaf padanya. Kalau kita nyambung tuhyil mauta ndak ada ya-nya. Kalau kita wakaf juga dengan satu ya. Tuhyi. Bagaimana? Tuhyi. Tuhyi. Langsung ya saja. Habis ha ya. Tuhyi. Bukan tuhyi. Kalau kita tuhyi, kita kembali kepada kaedah bahasa Arab. Tapi sekarang kita kembali kepada rosem. Rosemnya kan nggak ada ya kecil itu. Lagian juga dia nyambungnya dengan huruf sukun. Yang kalau diwasal otomatis hilang. Sehingga ada nggak ya kecilnya? Nggak ada. Ya kan? Maka ini hilang baik secara rosem atau secara pengucapan ketika wasal dan ketika wakaf. Yang kedua, apabila setelah kata yang di ujung tadi terhapus secara rosem, secara tulisan, setelahnya ada huruf yang berharokat, bukan huruf sukun, maka kedua ya yang semestinya ada di ujung yang terhapus sama ya yang masih ada itu tetap ada baik secara tulisan atau secara lafaz. Secara tulisan berarti ada ya kecil. Secara lafaz berarti tetap dibaca yuhyi wa yumit. Kalau kita wakaf bagaimana? Dibaca dengan sesuai rosemnya, berarti dengan dua ya. Ya yang tertulis sama ya tambahan ya kecil. Berarti bagaimana? Yuhyi, bukan yuhyi, bukan. Bisa dipahami? Jadi kalau dia bertemunya sama sukun, itu wasal dan wakaf nggak ada. Tapi kalau dia nggak ketemu sukun, ketemu huruf yang berharokat, berarti ketika wasal dibaca ya-nya, ketika wakaf ya-nya juga tetap dibaca sebagaimana tertulis ada ya kecilnya. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ini yang kelima. Yang keenam, at-tayyib. Yang ketujuh itu sudah surah Ali Imran. Bagaimana kalau kita tutup dengan pasal yang keenam? Biar habis masalah Al-Baqarah. Ya. Bisa ya? Tayyib. U'tumina. Ada kata u'tumina di surah Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyuaddi alladhi tumina amanata. Alladzi tumina. Lihat. Tumin itu alladzi tumin. Itu bagaimana kita memulai kalau seandainya ada ibtida di situ. Tapi ibtida di sini adalah ibtida ikhtibari. Ibtida biasanya untuk menguji. Menguji murid. Seperti tadi tuhyil mauta itu perlu diuji murid. Ketika dia membaca tuhyil mauta pada surah Al-Baqarah ya, tuhyil mauta. Maka guru menyuruh muridnya, baik kamu wakaf sebelum al-mauta. Kalau dia membaca tuhyi, betul enggak? Salah. Harus dibiasakan dia di situ. Nah, seperti ini juga. Bagaimana kalau seandainya kita falyu'addil ladzi tumina amanata. Di sini ada falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Sebenarnya nafas kita sampai saja untuk sampai ke wakafnya. Tapi di sini perlu melatih murid. Bagaimana kalau seandainya dia memulai dari kata uktumina itu? Bagaimana cara membacanya? Nah, dalam hal ini ada dua hamzah. Hamzah yang pertama u, habis itu hamzah yang kedua
hamzah yang qat'i. Yang pertama hamzah wasal, yang kedua hamzah qat'i yang sukun ya kan? Ada dua hamzah. Dalam hal ini berarti hamzah yang pertama dhammah. Hamzah yang kedua sukun. Maka hamzah yang sukun diganti. Ya, hamzah yang sukun diganti dan dia ditaruh di atas huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya, yaitu dhammah. Berarti setelah itu hamzah yang sukun berada di atas waw, sehingga dibacalah dia dengan mad badal, dibaca dengan dua harokat. Artinya dua harokat apa? Nah, dibaca dengan qasar ketika kita ibtidak padanya. Berarti gini, falyu'addil ladzi tumina amanatah utumina amanatah. Ulang, bagaimana kita baca ayatnya? Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ulang, falyu'ad. Ayo sama-sama, falyu'ad. Taib. Sekarang bagaimana kita memulainya? Di kata u'tumina amanatah. 1, 2, 3. Mumtaz. U'tumina amanatah. Di sini ada Ustadz Fadli. Nanti antum bisa belajar meneruskan apa yang telah saya sampaikan di sini. Mungkin bisa beliau sampaikan lebih jelas lagi. Barakallahu fikum. Demikianlah yang mungkin kita bisa bahas pada malam ini. Mungkin sampai di sini kajian kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan apabila ada pertanyaan dari antum-antum sekalian. Silakan Bapak. Iya. Lahan khafi. Lahan khafi. Kenapa lahan khafi? Karena yang membaca yabsut pakai shad, dia juga tidak salah. Dia juga tidak salah, tidak keluar dari apa? Tidak keluar dari bahasa Arab. Dia juga tidak salah, dia tidak keluar dari bahasa Arab. Kalau asal bahasa Arabnya pakai sin, Pak. Kemudian yang tidak aslinya itu sebenarnya ketika ada penyesuaian, akhirnya karena itu sampingnya ada to, maka sin diganti jadi shad. Pahami? Nah, baik. Jadi yang asli sebenarnya pakai sin dari sisi bahasa. Kalau ada orang yang membaca pakai riwayat Hafiz dari Asim, dari Tariq apa? Tariq apa? Jangan Tariq Syatibiyah. Dia baca dengan shad. Itu salah, itu lahan. Tapi lahannya bukan lahan jali, tapi lahan khafi. Loh Ustadz, bukankah dia sudah merubah huruf Ustadz? Bukankah salah satu arti daripada lahan jali adalah yang merubah makna atau yang bisa merubah makna atau yang bisa merubah huruf walaupun tidak sampai merubah makna. Kan gitu definisinya, ya kan? Itu lahan jali. Kok ini antum katakan lahan khafi? Jawabannya karena ini dua-duanya ada bacaannya. Jadi orang ini membaca keluar dari jalurnya. Keluar dari jalur yang semestinya dia baca. Jatuh ke jalur lain. Ini lahan khafi. Beda dengan suatu kata
yang di situ tidak ada lagi cara lain kecuali satu itu. Nah itu baru lahan jali. Umpamanya seseorang membaca alhamdulillah. Dia membaca alhamdulillah. Itu lahan jali. Enggak ada lagi cara lain. Nah kalau ini masih ada tapi jalur lain. Torik lain. Berarti dia sudah sedang dalam kondisi keluar. Keluar jalan-jalan ke punya orang. Salah nggak dia? Enggak. Dia salah tapi tidak salah 100%. Betul tapi salah jalur, salah torik gitu saja. Betul itu yang dia baca tuh artinya sama. Ya besut sama ya besut artinya sama. Cuman dia salah tempat saja. Salah tempat saja, salah kotak dia. Maka ini kategorinya masuk kepada lahan khafi, bukan lahan jali. Tapi walaupun demikian, lahan khafi juga bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan. Lahan khafi itu ada yang agak fatal, ada yang lumayan, ada yang mungkin lahan khafinya khafi banget. Artinya yang salah yang salah seperti itu orang yang lumayan mutkin pun bisa salah di situ. Itu khafi sekali. Kalau ini termasuk khafi yang agak parah. Walaupun bukan jali tapi khafi yang agak parah. Paham? Bukan khafi yang agak ringan, bukan. Tapi khafi yang agak parah walaupun belum sampai jali. Bisa dipahami? Ya. Ini apa yang saya sampaikan itu mengandung diksi-diksi yang semoga antum bisa mengikutinya. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi? Silahkan, Mas. Barakallahu fikum, Ustaz. Yang ada dua mat munfasil, Ustaz. Kalau misalkan ada dua surah itu, apakah surah yang pertama kita bisa baca at-tawassut, apakah surah yang kedua kita bisa membaca fawaiqat tawassut? Jawabannya, kalau masih dalam satu kali baca, satu majelis, satu jalsah, maka tidak boleh. Kalau masih satu kali bacaan. Beda umpamanya satu surah. Mbah itu sebelum surah berikutnya minum dulu, makan dulu. Habis itu ta'awud lagi. Nah itu baru bisa. Berarti kan sudah terputus dengan minum, makan, ngobrol sama teman. Atau ke kamar mandi tadi. Habis itu kan perlu ta'awud yang baru kan. Nah, karena perlu ta'awud yang baru berarti majelis baru itu. Itu bisa nanti kalau tadi tawassut sekarang fawaiqat at-tawassut. Yang tidak memutus dia hukum bacaan adalah meriga, wahin. Wahin itu apa bahasa Indonesianya? Nah, wahin, meriga apa? Sendawa, bistu. Nah, kohol ya. Kohol kayak bistu apa lagi selain kohol? Hah? Bekantut, tapi kita tidak dalam kondisi memegang mushaf ya. Itu juga tidak memutus bacaan. Umpamanya bekantut, tapi tetap bacaan. Artinya tidak terputus, itu masih, hukumnya masih itu. Masih paham ya? Kemudian yang bisa memutus adalah menjawab salam. Jar orang, Assalamualaikum. Innallaha ghafurur rahim. Satu ujungnya lagi. Kan menjawab salam tuh nggak mesti harus kontan banget nggak. Umpamanya Assalamualaikum. Kita tinggal innallaha ghafurur rahim lagi. Habisakan dulu nih. Innallaha ghafurur rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang seperti ini sebagian para ulama memandangnya ini memutus. Ya, ini
memutus. Atau orang wahin, hajiz, alhamdulillah, bukan hajiz, alhamdulillah, kita mentasmid, yarhamukallah. Ini menurut sebagian para ulama ini memutus bacaan. Tapi kalau tidak salah yang dirojihkan oleh Imam An-Nawawi itu tidak memutus bacaan karena dia sifatnya adalah insidentil. Sesuatu yang insidentil dia tidak dianggap memutus bacaan. Seperti seseorang tiba-tiba ada orang assalamualaikum. Nah itu insiden. Adakah rencana sebelumnya? Ikam lamun aku nanti mengaji, ikam lewat salam ke aku. Adakah rencana sebelumnya? Tidak. Bis itu ada orang wahin. Wahin itu apa artinya Ustaz wahin? Bersin. Dendek Ustaz. Alhamdulillah. Pira senina Ustaz? Seki. Insyaallah nanti tambah Ustaz ya. Yang Banjar. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Pira apa artinya pira? Berapa? Senina? Istri. Pelenggih? Pian. Pira senina pelenggih. Apa artinya tadi? Berapa bini pian? Ulan lah jari pian bahasa sini. Pira senina pelenggih. Barakallahu fikum. Bisa dipahami Bapak ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Kiranya tidak ada. Ya, semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.